Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa astaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah wa akraman subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita aturkan kepadanya. Salawat salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita mendapatkan nikmat double. Selain kita bisa bermajelis ilmu di masjid, demikian juga hujan merupakan berkah. Itu juga mengguyur kepada kita semuanya. Tentunya kita berdoa dengan Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah curahkan kepada kami hujan yang bermanfaat. Dan semoga saja apa yang sudah kita kerjakan, semua ketaatan kita selama di bulan Ramadan dengan siam dan lain-lain diterima oleh Allah Ta'ala, dijaga, dilipat gandakan, berpengaruh untuk bisa mudah beramal soleh yang lain-lain, sehingga bisa menjadi bekalan kita ketika disuwankan kepada Allah Ta'ala dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalku, amal kalian. Ayat-ayat yang kita kaji dari surah Al-Baqarah 172 sampai 173. Insyaallah telaahnya kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah wa man ittarra ghaira baghin wa la'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan kasih sayang. Ketika Allah memanggil mesti untuk maslahat besar. Kebaikan kita dipanggil kerjakan, nanti panen besar atau ada bahaya, waspadalah, nanti akan aman. Makanya ketika Allah memanggil ijabailah, istajibu lillah wa rasul idza da'akum. Ketika Allah memanggil kamu, ijabailah. Ketika Rasul memanggil kamu, ijabailah. Kenapa mereka dipanggil dengan kasih sayang? Karena mereka hidup, diperintah tandang, dilarang mandek. Ketika punya kekurangan, mereka memperbanyak tobat kepada Allah Ta'ala. Maka daripada itu kita butuh mengenali mukminkah kita. Kalau kita ditanya muslimkah kita, jawabnya iya. Tapi mukminkah kita, jawab insya Allah. Makanya kita butuh mengenal tanda-tanda orang beriman dengan mengenal apa itu makna iman. Makna iman secara bahasa, percaya dengan yakin tanpa keraguan.
secara istilah percaya dengan yakin tanpa keraguan akan kedudukan Allah, lalu melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Kedudukan Allah dengan disimpulkan 3 jenis macam tauhid. Apa 3 macam tauhid? Rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyah. Apa tauhid rububiyah? Yaitu pengakuan bahwa pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya itu hanya Allah. Apa tauhid asma wa sifat? Yaitu percaya bahwasanya Allah punya nama menunjukkan kerja sesuai keagungannya, enggak sama dengan makhluk. Nama Allah menunjukkan kerja diantaranya terciptanya alam raya yang luar biasa dan kita sangat kecil. Sehingga itu semuanya akan menggiring kepada kita kepada tauhid uluhiyah, yaitu menghambanya kita hanya semata kepada Allah. Allah yang diibadahi, cara Allah yang dipakai, rahmat Allah yang digapai. Itu mengakui kedudukan Allah, yakin tanpa ragu. Lalu diwujudkan kewajibannya, disimpulkan ada 5. 1, diyakini di hati tanpa ragu. Nomor 2, ikrar lisan, berangkat dengan 2 kalimat syahadat, syahadat la ilaha illallah, ikrar bahasanya yang kita ibadah itu hanya Allah saja. Syahadat Muhammadur Rasulullah, ikrar cara beribadah kita hanya dengan caranya Rasul. Lalu yang ketiga diwujudkan dengan ketaatan anggota badan. Maka di situ harus ada ilmunya, karena hukum asal ibadah itu haram kecuali ada dalilnya. Kemudian yang keempat, iman itu bisa naik, maka naikkan dengan ilmu. Lingkungan teman yang baik, jaga dengan ketaatan, banyak doa supaya Allah menjaga. Ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tolong kokohkan agamaku, hatiku untuk teguh tunduk kepadamu. Lalu yang kelima, karena iman bisa turun ngati-ngati dari dosa, dari kemalasan, apalagi syirik. Kalau dosa itu mengurangi kebaikan, dosa kecil. Nek syirik bisa menghancurkan habis-habisan. Itu yang namanya beriman. Kemudian ketika Allah memanggil, ini untuk proyek yang sangat penting. Di sini apa proyeknya? Itu karena manusia kuatnya disebabkan oleh makan. Allah membuat kuat tanpa makan, bisakah? Wareg rasa terus, bisakah? Bisa. Contohnya siapa? Rasa terus malaikat. Kalau memang Allah itu bisa membuat kita kuat tanpa makan, kenapa kita untuk dapat kekuatan kok dilewatkan makan? Jawabnya, nambahi ketaatan. Sehingga dengan makan kita akan diuji halal atau haram, kerjanya halal atau haram, adabnya benar apa enggak, melampaui batas apa enggak, niatannya apa, bisakah mencari pahala dengan banyak memberi makan. Nah itu kan banyak kan hikmahnya, kita dilibatkan makan. Maka di sini kita dibimbing bagaimana makanan yang kita memakannya nanti mengandung kemaslahatan, yaitu dengan pesannya kulu, makanlah kalian. Karena kita butuh. Sehingga ketika kita makan niatannya memenuhi perintah Allah, kita memang diperintahkan, disilahkan makan. Butuh, sehingga kita tandang. Dan ini berpahala, karena ada perintah, wa'ati kulladzi haqqin haqqah. Masing-masing pihak yang punya hak, beri haknya. Nah perut termasuk haknya adalah diberi asupan makanan. Yang bagaimana yang kita makan? Insyaallah. Min thayyibati, dari yang baik-baik.
Thayyibat memiliki makna halal. Halal memiliki makna lepas. Artinya tidak berkait dengan yang haram, bebas dari yang haram. Berarti ambillah yang baik, yaitu yang halal, yang tidak ada pantangan haramnya. Dan yang halal-halal itu sangat banyak dan lebih banyak daripada yang haram. Min thayyibati ma, apa yang razaqnakum, kami beri rezeki kepada kamu. Apa makna rezeki? Sangune wong urip, modal kehidupan. Sangune wong urip, yaitu modal kehidupan. Makan diantaranya modal kehidupan kita. Itu pemberian dari Allah. Langitnya dari Allah, buminya dari Allah, hujannya dari Allah, benihnya dari Allah, penumbuhannya dari Allah, diri kita juga dari Allah, kita kuat juga pemberian dari Allah, kita bisa mikir juga pemberian dari Allah. Silahkan kamu gunakan semua modal tadi untuk kebaikan, sehingga bila kamu bekerja itu dianggap darimu, makanya itu berpahala. Padahal itu adalah semuanya fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memilih kerja yang halal, jangan kerja yang haram. Waskuru lillahi, dan syukurlah kalian semata karena Allah, yaitu mengakui nikmat itu dari Allah, modal taat, maka ambil dengan cara yang halal, lalu gunakan untuk ketaatan dan tingkatkan ketaatan. Semata mengharapkan rahmat dari Allah, karena syukur, napa fadilah syukur? Dilipat gandakan. La in syakartum la azidanakum. Bila kamu syukur akan ditambah-tambahi. In kuntum, jika ada kalian iyahu kepada Allah ta'budun, menghamba. Bila memang sadar menghamba kepada Allah, maka wujudkan syukurmu dan modal telah diberikan sehingga kamu nanti akan dilipat gandakan. Yang paling banyak itu adalah halal, yang haram itu tidak banyak. Apa saja yang haram? Dicontohkan di sini. Innama, sesungguhnya, harrama, Allah mengharamkan alaikum kepada kalian al-maitata, bangkai. Binatang yang ketika boleh dimakan sebelumnya disembelih lalu dimasak, maka itu supaya disembelih dulu. Apabila matinya tidak melewati penyembelihan, itu namanya bangkai. Ceblok, bau, mati. Diseruduk binatang lain, mati. Dilempar, mati. Serudukan, mati. Diterkam binatang buas, mati. Berarti tidak melewati penyembelihan, itu bangkai. Itu tidak boleh. Wadama, dan darah yang mengalir, beleh klekek, darahnya kemocor. Didih, entah itu dari onta, dari sapi, dari kambing, dari ayam, itu haram. Tapi kalau organ tubuh yang bahannya darah boleh, nopo? Hati, rempelo, indil-indil, limpo, niku darah nih bahan ini. Yang itu boleh. Tapi enggak harus. Maslahat silakan diambil, kalau enggak maslahat enggak usah. Walahmal khinzir, dan daging babi. Wama, dan binatang yang uhila, diihlalkan, diungkapkan, di dalam rangkakan, bihi, di dalam penyembelihannya, li ghairilah, untuk syariat selain syariat Allah. Menyembelih karena dihalakan oleh Allah, nyembelih untuk kepentingan apa? Ilawo, bismillah. Nyukui tamu, bismillah. Akikoh, bismillah. Walimah, bismillah. Syukuran, bismillah. Ketika Idul Adha, bismillah. Atau dijadikan dagangan, bismillah. Itu namanya disembelih dalam rangka perkara yang halal. Tapi kalau penyembelihannya dalam rangka acara haram, itu tidak boleh, nopo.
nyembelih karena kematian. Jereke roe kewan kena tinggi tunggangan roe mayit nguat ogal lagi. Ini acara berhala. Yang pakai syariat yang membuat syariat itu adalah setan, nggak boleh nyembelih atas nama itu. Itu bangkai. Walaupun muni bismillah itu bangkai. Kira-kira untuk berhala muni bismillah salah apa benar? Bismillah itu dengan nama Allah. Itu kan dengan nama berhala kan? Kan enggak boleh. Semisal aku tak nyolong bismillah. Terus putih. Oh, untuk berhala kok bismillah, kutune dinusub atas nama berhala kutune. Kenapa menggunakan nama bismillah? Kacau itu. Termasuk aneka ragam selamatane wong mati, nganti 7 dinane, 40 satu sen, 1000 setahun pisan. Penyembelihan untuk larang sesaji. Jere sedekah bumi, sedekah gunung, sedekah laut. Itu juga untuk acara berhala. Ketika memetik panen di sawah, ketika ngedekne omah, ketika hendak buka sawah, itu kan banyak mengadakan penyembelihan. Yang itu semua itu dalam rangka pahalanya dihadiahkan kepada orang mati supaya yang mati itu mau mendoakan kepada Allah. Ini syariat dari setan. Maka penyembelihan untuk kepentingan itu namanya uhila li gharillah. Penyembelihan untuk selain Allah itu kelasnya bangkai. Makanya ketika wong arikala nglayat ketika mulai digawani daging, napa jenenge? Alaan, itu termasuk bangkai. Ini bangkai niku kelasnya. Karena itu atas nama berhala. Karena penyembelihannya ya tadi roe kewan dengi tunggangin roe mayit. Ini kan syariate setan. Itu kelasnya itu bangkai. Walaupun muni bismillah itu tidak boleh. Dan yang seperti itu jumlahnya sangat banyak. Termasuk acara megengan. Itu kan juga ada penyembelihan. Nadar-nadar yang salah, itu juga kelasnya bangkai, penyembelihan untuk acara seperti itu haram. Lalu famanitura, siapa yang diuji dengan kondisi terpaksa, nggak ada yang dimakan sementara butuh makan, karena kita dilewatkan sebab, bila tidak dikerjakan sebab bisa kelaparan dan nanti mati. Mau makan ternyata yang ada hanya bangkai, maka itu boleh. Tapi syaratnya ghairu baghin, tidak ada niatan membangkang. Namanya niat membangkang itu Allah mengatakan haram, halal. Ini jenenge membangkang. Dia tidak ada niatan membangkang, tapi terpaksa niatannya. Nyapa tok pangan, terpaksa. Tapi beda, nyapa tok pangan. Popo kok ora oleh mungkin enak kok. Ini namanya membangkang lek ngono kuwi. Maka di sini tidak ada pembangkangan, tapi karena terpaksa wala atin, dan ketika makan tidak melampaui batas, sak cukupi. Bukan untuk pesta. Peh oleh malah pesta, bukan. Samploan para ngemploan ya sudah, apabila memang sudah cukup. Fala isma alai, maka yang seperti itu tidak dosa. Innallaha, sesungguhnya Allah Ghafurun pengampun, Rahim lagi Maha Penyayang. Berikutnya kita masuk kepada pembacaan tafsirnya. Maknal ayataini al-karimataini, arti dua ayat yang mulia. Ba'da an bayyanat, setelah Allah menjelaskan. Setelah menjelaskan al-ayatu, ayat as-sabiqatu yang berlalu. Fil ayah wahid wasaba'in ba'da mi'ah, 171. Menjelaskan apa? Ayat 171 menjelaskan halal kafaroti al-muqallidati, keadaane wong kafir sing mereka itu sistem berbuatnya taklid. Ngibadate wong kafir niku ngibadah model
taklid. Nuruti hawa nafsu atau nuruti umume atau nuruti tokoe melu tanpa ilmu niku jenenge napa? Taklid. Kepada siapa mereka taklid? Li'a baim kepada leluhur mereka, nenek moyangnya. Sehingga ketika mereka ditanya nyapa, ya wong Jawa aja lali karo Jawane. Nah, itu termasuk bahasa taklid. Umume ngono, itu bahasa taklid. Wong tuwek leluhure ya ngono, itu namanya taklid. Berarti enggak ada ilmu. Fisyirikin di dalam kesyirikan, yaitu membuat hukum yang menyai hukum Allah, yang memiliki kewenangan menetapkan hukum sinten? Allah. Tapi wong gawe dhewe, berarti wong sing gawe dhewe itu ngaku dadi Tuhan. Berarti sebagai pesaingnya Allah. Wa tahrimi ma ahalallah, dan di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan. Jadi orang musyrik itu banyak membuat peraturan. Iki haram, iki haram, iki haram. Nah, itu ngarang. Nyapo haram. Enggak ada dalil. Makanya bila kita mengatakan haram, ya ada dalilnya. Kenapa? Innama harama alaikumul maitata, Allah mengharamkan bangkai. Nyapo? Memang Allah mengharamkan, dalil kan? Tapi ketika mereka itu mengharamkan, enggak ada. Tapi hasil karangan mereka. Minal an'ami, dari ternak. Haitsu, di mana sayabu mereka membuat acara saibah. Nah, Allah nanti akan kita terangkan ada 4 istilah. Pertama saibah. Nanti apa mana saibah nanti akan kita terangkan. Lil alihati, untuk berhala yang mereka sembah. Asawaibi, adanya sayabu lil alihati asawaiba, membuat acara saibah, jamaknya sawaib. Wahamu, dan mereka membuat acara kham. Laha, untuk berhala. Al-hamati, acara sing jenenge kham, jumlahnya banyak, kham. Wa bakharu, mereka membuat acara bakhiroh. Laha, untuk berhalanya, jamaknya al-bakhair, acara bakhiroh. Kita lihat dulu surah Al-Maidah 103. Surah napa? Al-Maidah 103. Itu akan dijelaskan apa makna saibah. Kita buka dulu Al-Maidah 103. Ma ja'alallahu min bakhiratin, Allah tidak membuat peraturan sing jenenge bakhiroh. Wala saibatin, Allah tidak bikin peraturan namanya saibah. Wala wasilatin, Allah tidak membuat peraturan namanya wasilah. Wala hamin, Allah tidak membuat peraturan namanya kham. Walakinnal ladzina kafaru, tapi wong kafir yaftaruna, sing ngarang. Itu karangannya wong kafir. Allah yang di atas namakan Allah al-kadziba, bukan dari Allah tapi katanya dari Allah, berarti ngapusi. Wa aktsarum, dan kebanyakan mereka la yaqilun, tidak berakal. Sekarang kita akan melihat saibah, wasilah, kham, bakhirah, itu maknanya apa? Yang pertama saibah, onta betina yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran suatu nazar. Seperti jika seorang Arab jahiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, maka dia biasa bernazar akan menjadikan ontanya sebagai saibah jika maksud atau perjalanannya itu berhasil atau selamat. Lalu wasilah itu apa?
seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina, maka yang jantan disebut dengan wasilah. Tidak boleh disembelih dan diserahkan kepada berhala. Niku ngarang niku. Adapun ham, onta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi karena telah membuntingkan onta betina 10 kali. Perlakuan terhadap bakhirah, saibah, wasilah, dan ham ini adalah kepercayaan Arab jahiliyah. Bakhirah itu apa? Bakhirah adalah onta betina yang telah beranak 5 kali dan anak yang kelima itu jantan. Lalu betina itu dibelah telinganya, dilepaskan dan tidak boleh untuk ditunggangi lagi dan tidak boleh untuk diambil susunya. Kalau istilah orang yang ada di kanan kiri kita nopo, modelnya seperti itu. Narang sepeda. Nanti mungkin zamane Joko Loro kerjane modale sepeda. Ya apa? Mancing. Nggih manol, nggih ngangkut barang, nggih bakulan. Badi. Terus akhirnya iso tuku motor. Badi, montore didadekne Tosa. Badi, totasan ditutukokne pickup. Kabeh suksesku iki adalah gara-gara sepeda. Sepeda yang sudah memberikan jasa ini ditarang, digantung nek dhuwur dadi jimat. Dijaluk ya oleh, didol ya ora oleh. Wonten ngoten niku? Nah, niku termasuk ngaromne barang hasil karangan. Niku jane apa mau disodakone panggil lumayan ta nggih. Aku nisik kerjaku modalku iki, aku murung duwe pekerjaan tak modal iki PN. Lah, jane kan maslahat. Tapi niku ditarang dadi jimat. Jane oleh nanti haramne berarti ngaromne ngarang sak karepe dhewe. Dan sing model-model kayak begitu itu nanti silahkan ngambil contoh masing-masing daerah mungkin ada, cuma bentuknya beda. Tapi kerangka pemikirannya sama. Itu namanya iftira ala Allahil kadziba, bikin dusta atas nama Allah. Ngaromne karepe dhewe mongko yang memiliki hak membuat hukum haram sinten? Allah, tapi nyapa dhek kok gawe dhewe? Emangnya kamu itu Tuhan? Kok bikin peraturan sendiri? Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Berikutnya, nada al-jabaru, Allah al-jabar memanggil azza wa jalla, lagi maha perkasa dan maha mulia. Ibadahu al-mu'min memanggil kepada hamba-hambanya yang beriman. Yang makna globalnya adalah perilakumu ojo melu-melu koyok perilakune wong jahiliyah sing hukume ngarang sakarepe dhewe. Dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, bila iman kepada Allah Rabban dengan tauhid rububiyah, wa ilahan dan tauhid uluhiyah. Pencipta, pengatur, pengurus alam raya itu Allah, punya nama, menunjukkan kerja, ciptaannya luar biasa dan kita kecil, maka menghamba kita hanya kepada Allah. Hei wong sing duwe sifat model ngono kuwi. Demikian juga iman bil islami pada Islam dinan sebagai agama. Agamamu apa? Islam, agama tauhid. Nabi Muhammadin dan iman kepada Nabi Muhammad Rasul sebagai Rasul. Ngibadahmu dengan cara Rasul, enggak oleh ngarang-ngarang mengikuti tradisi nenek moyang. Kulu silahkan kalian makan minta ibati dari yang halal-halal ma razaqnakum, apa yang saya rezekikan kepada kamu. Waskuru lillah, dan syukurlah kepada Allah Rabbakum, Rabbmu. Ma an'ama bi, apa yang Allah curahkan nikmat bihi dengannya alaikum kepada kamu.
min halalil luhum, dari halalnya daging. Wala tuharimu, awakmu ojo membikin hukum haram saksirmu dewi ha kepada daging. Kama haramaha, sebagaimana membikin haram sakarepe dewi, mukol lidatul musyrikin, wong sing taklid kepada orang musyrik. Ojo melu-melu seperti mereka. Fa innahu ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala lam yuharim alaikum, tidak mengharamkan kepada kamu illa kecuali al-akla al-maitata, makan bangkai. Nah itu yang memang Allah haramkan. Nyapa bangkai kok haram? Memang Allah haramkan. Wadama, demikian juga darah binatang disembelih, darah ditadai, nah itu haram juga. Kenapa? Memang Allah mengharamkan. Walahmal khinzir, dan juga daging babi. Nyapa babi haram? Memang Allah mengharamkan. Ayatnya jelas, ya kan? Al-Baqarah 173. Wa ma uhilabi, dan apa yang dirangkakan dengan penyembelihan li ghairi ta'ala, untuk selain Allah Ta'ala, nyembelih untuk acara berhala. Itu semua adalah haram. Makanya haramnya pakai ketetapan dari Allah, aja ngarang sakarepe dewi. Wa ma'hadza, dan bersama ini, man barang siapa yang al ja'athu, datang kepadanya ad-daruratu, kondisi terpaksa. Walaupun itu haram, tapi bila kamu berada pada kondisi terpaksa, fa khafa ala nafsi, maka dia takut pada dirinya al halaka, mati. Karena diberikan sebab makan, sementara yang halal tidak ada. Secara sebab, bila tidak makan keluwen tenaganya habis malih mati, itu namanya terpaksa. Fa'akala, akhirnya makan, fala isma alaihi, maka itu tidak dosa. Kenapa? Terpaksa. Wonten cerita nih, tentara tugas nek alas, sangune mek lading karo rek. Mungkin sing dipangan apa? Berburu. Ternyata wit gak enek, godhong gak enek, sing enek mek lemah watu karo banyu. Napa sing dipangan mungkin? Akhirnya koncone dundi ape dibeleh. Dange siap dibeleh, krungu swara klosor. Napa jebule? Ula. Nah, malah gak sida mbeleh wong. Malah berburu ular. Kira-kira ketika berburu ular itu membangkang atau terpaksa? Wah, itu terpaksa, contohnya itu terpaksa. Apa hukum ular? Haram, kenapa? Bertaring. Binatang buas bertaring. Loh itu kan gak enek ayat. Enek, mana? Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu pantau. Apa yang Rasul perintahkan ambil, apa yang Rasul haramkan tinggalkan. Rasul mengharamkan, berarti ini keharaman dari Rasul sama dengan keharaman Al-Quran. Sementara dalil menyebutkan bahwasanya kullu sibain dzinabin, bahwa haram setiap binatang buas yang memiliki taring atau kuku pencakar kaya burung elang, itu dagingnya haram. Ula juga termasuk haram. Itu namanya terpaksa, bukan karena pembangkangan. Dan ketika memakan juga tidak pesta. Niatane ngilai luwe ben tenagane pulih, karena memang ada sebab kuwate lewat mengkonsumsi makanan. Nah, begitu. Ala syartin, dengan syarat Allah yakuna, bahwa tidaklah ada dia fi safari, ketika safarnya bagian safar pembangkangan, al muslimin, kepada kaum muslimin, wal adian, dan tidak orang yang melampaui batas, bikoti torik, orang yang menjadi pemutus jalan, begal alim kepada mereka.
Jadi itu enggak ada niat membangkang, enggak ada niat melampaui batas, tapi memang keadaannya terpaksa, itu boleh. Ini menunjukkan murahnya Allah. Wadzalika, dan itu li'anna Allah, sesungguhnya Allah Ghafurun, pengampun, li auliya, kepada para walinya, ataibin, yang mereka tobat, ilai, kepada Allah, rahimun, juga maha penyayang, bim, kepada mereka. La yatrukum, Allah tidak membiarkan mereka fi dhaikin, di dalam kesempitan, wala harajin, dan di dalam kesusahan. Nah, itu isi tafsirannya begitu. Sekarang kita masuk hidayatul ayatain, kandungan petunjuk yang ada di 2 ayat. Dari tulisan Arabnya ada 5 nomor. Al-ula, yang pertama, an-nadbu ila akli thayyibati, anjuran ketika memakan sing halal wae. Min rizqillah, dari rezeki Allah Ta'ala, fi ghairi israfin, tanpa melampaui batas. Termasuk melampaui batas niku napa? Goleke haram, niku melampaui batas ya. Mangane kakean, niku nggih melampaui batas. Gawe tangan kiwa enggak bismillah, niku nggih melampaui batas. Makanya jangan melampaui batas. Penuh adab. Dan juga enggak kakean. Lek nganti basane wedhus nganti udele miring, ngono nggih. Basane wedhus udele miring. Napa? Wareken. Asalnya tuh yang kedua, wujubu syukrillahi, wajibnya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Gimana cara syukur? Bil iktirafi, dengan mengakui binikmati, akan nikmat lahu, memang milik Allah. Iki goro-goro aku sugih, aku kerja pinter, mulanya aku nikmati akeh. Angsal? Gak boleh. Ini semua semata karunia dari Allah. Kayak Nabi Sulaiman, sugih. Niku nate ngomong nggih, iki tek-tekku dhewe nate. Mboten, ning napa Nabi Sulaiman mengatakan hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Allah. Makanya kita mengakui ini dari Allah. Nyapa sugih? Karunia dari Allah, titipan, sekaligus ujian, sehingga tidak diklaim tek-tekku dewi, tidak boleh. Maka itu cara syukur itu diakui ini dari Allah. Tapi lek Qarun ngomong hadza min ilmin ini semata karena ilmuku, sombong kan? Enggak mengakui rahmat dari Allah. Kudune dari Allah tapi diklaim ki tek-tekku dewi, ya itu tidak boleh. Itu cara syukur, mengakui ini memang nikmat milik Allah, wa hamdi, dan memuji kepada Allah alih atas pemberian nikmat. Alhamdulillah Allah paring. Alhamdulillah bi nikmati tatimus sholihat. Wa adami sarfiyah, dan tidak menggunakan nikmat tadi fi ma'asihi, di dalam maksiat. Enggak boleh menggunakan nikmat untuk apa? Kemaksiatan. Napa contohnya kemaksiat? Udah buntut, homer, mercon, beli pulsa, nonton tontonan dosa, dan yang lain-lain. Nah, jangan digunakan nikmat untuk kemaksiatan, tapi untuk ketaatan. Asal satu yang ketiga, hurmatu aklil maitati, haramnya makan bangkai, wadami al-masfuhi, dan darah yang mengalir, walahmil khinziri, dan daging babi haram, wama uhilabi, dan apa yang dirangkakan dengan penyembelihan li ghairillah, untuk acara selain Allah, untuk acara berhala. Yang di depan sudah kita sebutkan contoh-contoh acara berhala. Termasuk lek manten acara berhala ini napa bentuke? Acara berhala pas mantenan napa? Manggulan, cok bakal, kembar mayang, bandeman, suruh, mitek endok, dadung, jarit.
Acara berhala wonten kehamilan napa? Tingkepan. Acara berhala wonten acara kelahiran napa? Brokowan, sepasaran, selapanan, telonan, pitunan, setauan, nganti bayi dikurungi kaya pitik. Pas wayah khitanan. Acara berhalaan ketika acara pernikahan napa? Manggulan. Wonten manggulan? Cok bakal dipasang nek kono-kono. Nah itu tidak boleh. Dari binatang yang sembelih untuk acara itu, bangkai semuanya. Rabi'atan yang keempat, jawazul akli minal madhkurati, bolehnya memakan dari benda yang disebutkan di atas, yang diharamkan tadi, indad darurati, ketika kondisinya terpaksa. Apa itu contoh kondisi terpaksa? Wahya khauful halaki, khawatir mati. Ma'a moro atil istina, sambil memperhatikan pengecualian. Fil ayati, di dalam ayat, bahwa bentuk pengecualian adalah ghairu bagin, bukan karena pembangkangan, walaatin, dan juga tidak melampaui batas. Jadi bangkai dan macam-macam, satu kesempatan boleh, walaupun aslinya haram. Kapan boleh? Ketika kondisinya terpaksa, tapi syaratnya bukan karena pembangkangan dan tidak melampaui batas. Kemudian khamisan yang kelima, adina memberikan izin pakai dzal. Izin apa izin? Pakai dzal, izin. Memberikan izin Nabi sallallahu fi akli samaki, untuk makan iwak, binatang yang hidup di air. Nek wonten laut jenenge napa mawon? Ya tongkol dan macem-macem. Nek dijenengi anjing laut, asal napa mboten? Niku jane anjing napa mek rupane kaya anjing dijenengi. Niku jane samak niku kelase. Nyapa tok jenengi anjing? Oh, salahmu dhewe. Iki sing salah sing jenengi lho. Babi laut, ya salahmu dhewe tok jenengi babi laut nyapa. Wong ki samak nyapa tok jenengi ngono-ngono ki barang. Jenenge Dzulqa'dah, nyapa tok jenengi selo. Ha, ngono tenan nggih. Wis jenenge Dzulqa'dah tok ganti selo, malih rawani mantuk gara-gara diseseli barang Allah lah. Kan salahmu dhewe ta ngono kuwi. Sing larang rabi asasi selo sapa? Ya selo kan seseli barang Allah lah. Mulane aja tok ganti. Jenenge kuwi namane Dzulqa'dah. Jadi jangan diberi nama anjing laut, babi laut, jeneng ana samak. Kenapa? Memang itu binatang asli hidup di laut. Jeneng itu kan wong kan, tapi jenenge mek siji asline. Napa asline jenenge? Samak. Termasuk iwak sing wonten banyu jenenge nggih samak. Nyapa tok jenenge lele? Tok jenenge wader. Tok jenenge bethik. Tok jenenge badir. Tok jenenge garingan. Tok jenenge kutuk. Tok jenenge bekesan. Mengko jenenge mek siji. Napa? Samak. Demikian juga wal jarati, belalang. Belalang niku napa? Ya walang. Bekecot termasuk walang senes. Bekecot termasuk walang senes. Bukan. Bekecot niku dibeleh mboten? Lek ngolah bismillah mboten. Wah, ya ngati-ngati. Oke kudune dibelah tapi enggak dibelah enggak muni bismillah apa ya kelas malih napa? Bangkai. Lek walang karuane. Entung niku nggih walang. Wa huma, dan keduanya minal maitati, dari bangkai.
Tapi itu yang diperbolehkan. Demikian juga ada darah yang diizinkan, yaitu hati dan jantung atau organ tubuh yang semisal itu. Wa harama, Allah juga mengharamkan akla kulli dzi nabin, memakan setiap yang memiliki taring, minasibak dari binatang buas. Kucing ada taring, anjing, babi, ulo, gajah. Nah itu binatang buas yang bertaring nggak boleh. Wadhi mahlabin, dan memiliki kuku pencakar, minatuyur dari kelas burung, alap-alap dan macam-macam. Berikutnya 5 nomor juga yang bertuliskan Latin yang sempat saya bikin oret-oretan, mau dicatat silahkan. 1. Kewenangan menetapkan halal dan haram itu hanya milik Allah. Ini nomor 1. Kewenangan menetapkan halal dan haram itu hanya milik Allah. Kita asal mboten ngaramne sakarepe dhewe. Asal mboten? Enggak boleh. Itu kewenangannya milik Allah. Ojo wani-wani ngaramne. Hanya pendapat pribadi nama pribumi. Ya pribadi ya pribumi, ngoten nggih. Nomor 2, tugas makhluk ialah faham, taat, kerja keras, dan istighfar. Ini nomor 2, tugas makhluk adalah faham, taat, kerja keras, dan istighfar. Ini tugas kita. Ada berapa tugas kita? 4. 1, paham. Berarti belajar nanti paham. 2, taat. Bila sudah paham, punya ilmu, wujudkan ilmu, itu namanya taat. Nomor 3, kerja keras, tenanan, mujahadah, mengerahkan semua kemampuan. Kemudian yang keempat, istighfar, memperbanyak mohon ampun, karena kita banyak punya kekurangan. Itu tugas kita, tugas makhluk. Nomor 3, membuat ketetapan sendiri, membuat ketetapan hukum sendiri, membuat ketetapan hukum sendiri, berarti merampas hak Allah, membikin ketetapan hukum sendiri, membikin ketetapan hukum sendiri, berarti merampas haknya Allah. Bolehkah ngerampas hak Allah? Ya ndak boleh. Wong lungguh kon ngalih dijeki ora oleh lho nggih. Apa neh sing dijeki niku hake Allah. Syirik niku namanya. Perampok. Dan perampok yang enggak bisa diampuni. Dan nomor 3, mengambil ketetapan hukum sendiri berarti merampas haknya Allah. Nomor 4, hukum orang yang membuat ketetapan sendiri. Nomor 4, hukum bagi orang yang membuat ketetapan sendiri, yaitu bisa syirik kecil atau bisa syirik besar. Wong ngarang hukum dewi bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Dan keduanya sama-sama tidak boleh. Syirik kecil berarti sarana mengantarkan syirik besar. Bila syirik besar sudah menjadi pesaingnya Allah. Makanya
sing cilik wis gak oleh, apa neh sing besar. Yang kelima, orang Islam wajib berilmu. Orang Islam wajib berilmu, tidak boleh taklid. Orang Islam harus berilmu, tidak boleh taklid, melu-melu. Karena diantara tanda kesyirikan dengan taklid. Karena diantara tanda kesyirikan dengan taklid. Jadi orang yang taklid nanti bisa keseret kepada perbuatan syirik. Dari mana tahu? Fa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Ketika mereka diimbau, marilah ikut apa yang Allah turunkan. Jawabnya, lek saya melu mbah buyut. Nah, niku kan taklid to nggih. Itu tanda kesyirikan. Makanya orang Islam harus berilmu. Ilmu itu apa? Al-Quran. Ilmu itu apa? Sunnah yang sahih. Ilmu itu apa? Pemahaman sahabat. Itu ilmu. Itu ilmu. Makanya kita wajib cari ilmu. Makanya Quran baca, lancar, syukur-syukur hafal. Duduk di majelis untuk mengenal tafsirnya semisal kali ini, walaupun sing kaji rong ayat, tapi ada ilmunya. Aja mek diwaca tok. Nek diwaca tok nggih Ramadan panen bacaan nggih. Rata-rata wonten Ramadan panen bacaan niku paham mboten? Nah, rata-rata mboten paham. Pona mek dikirimne wong mati. Wah, ini bahaya. Itu tanda kesyirikan adalah ketaklidan. Demikian yang kita sampaikan di kajian kita sore hari ini. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.